Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 7, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih terpisahkan ruang dan jarak, semoga kalian tetap semangat menyimak pembelajaran dari jauh ya. Saya Bu Yolda akan mengajak kalian untuk sama-sama memahami tentang budidaya tanaman sayuran. Teman-teman, alhamdulillah ya, betapa Allah banyak menciptakan komoditas tanaman sayuran yang sangat banyak dan sangat beragam. Salah satunya jeruk nipis ini. Ini menjadi misi kita untuk lebih memahami komoditas sayuran dan mensyukurinya sekaligus memanfaatkannya. Yuk kita simak peta materi berikut ini. Nah teman-teman, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 memahami komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Dan KD 4.1 menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Pertama-tama kita akan memahami terlebih dahulu, kemudian kita akan menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan kita pilih. Berikut ini gambaran besar dari budidaya tanaman sayuran. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman, jenis tanaman sayuran sesuai bagian yang bisa dimanfaatkan. Ada bagian akar, batang, daun, tangkai, buah, bunga, biji, dan umbi. Kemudian ada sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Juga di sampingnya ada alternatif media tanam sayuran. Nah teman-teman, tanaman sayuran ini termasuk tanaman hortikultura. Apa sih hortikultura itu? Jadi hortikultura ini berasal dari bahasa Latin. Horti artinya kebun, sedangkan coler artinya membudidayakan. Contohnya apa sih? Contohnya bisa dilihat ya, di samping ini ada tanaman cabai rawit ya, yang bisa kita kenal atau cengek di bahasa Sunda. Teman-teman, suatu kegiatan bisa dinamakan budidaya tanaman jika melalui 3 pokok. Yang pertama yaitu adalah melakukan pengolahan tanah. Yang kedua, penanaman dilakukan dengan cara pemeliharaan untuk produksi maksimum. Kemudian yang ketiga, tidak berpindah-pindah. Maka itu bisa dikatakan sebagai budidaya tanaman. Beragam tanaman sayuran dapat tumbuh di Indonesia. Lokasi penanaman yang sangat luas bisa terbagi pada 2 kategori, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Contoh tanaman sayuran yang dapat ditanam di daerah dataran tinggi diantaranya yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Mungkin teman-teman sering melihat ya ketika kalian berjalan-jalan ke daerah Bandung Utara misalnya di Lembang. Kemudian tanaman sayuran yang bisa ditanam di dataran rendah yaitu biasanya pakcoy, caisym, dan bawang merah. Nah, tanaman sayuran yang bisa kalian budidayakan karena cenderung mudah didapat dan mudah ditanam yaitu kangkung, pakcoy, dan bayam. Nah, saatnya kita melakukan pengamatan. Apa jenis tanaman sayuran ini? Apakah tanaman sayuran ini terbiasa kalian konsumsi? Yuk belajar mengidentifikasi sayuran berikut dengan ciri-ciri tanaman dan bagian yang bisa dimanfaatkan. Apa nama sayuran ini? Bagi kalian yang suka kimchi, pasti kenal sayuran ini. Ya, betul. Ini sawi putih. Sawi putih merupakan jenis tanaman sayur yang termasuk kubis-kubisan. Sawi putih memiliki kandungan vitamin A, B, dan C. Tanaman ini tumbuh di dataran tinggi dan bisa dimanfaatkan bagian daunnya. Sayuran yang satu ini pasti kalian sering mengonsumsinya. Apalagi kalau dimakan jadi pelengkap sambal, iya kan? Kangkung selain diolah daunnya, juga tangkainya bisa dimasak. Kangkung memiliki kandungan vitamin C yang bisa mencegah sariawan. Selain itu, daun kangkung juga mengandung antiseptik alami yang bisa membunuh kuman pada gigi dan mulut. Tapi, pastikan kamu sudah membersihkan kangkung sebelum mengolahnya ya. Zat bernama kalium dalam kangkung dapat mengurangi tekanan darah dan memberi efek kantuk. Oh iya, fakta lain di Amerika justru tanaman ini dianggap sebagai gulma loh dan tidak biasa dikonsumsi. Asparagus atau Asparagus officinalis sering digunakan dalam masakan.
Sayuran tunas ini berwarna putih, merah keunguan, atau hijau tua tergantung jenisnya. Asparagus hijau paling dikenal dan banyak terdapat di pasar. Yang dipakai adalah bagian batang yang belum terlalu keras dan bagian pucuknya yang lunak. Bagaimana cara memilih asparagus? Pilih yang masih muda, kokoh atau tidak layu, renyah dan padat. Sayuran ini rendah kalori dan banyak nutrisinya. Nah, selanjutnya ada tantangan nih untuk kalian untuk mengelompokkan tanaman sayuran berdasarkan bagian morfologinya. Buat dalam bentuk mind map seperti ini ya, diisi sesuai contoh tanaman sayuran dari bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan. Setelah membuat mind map-nya, barulah kalian membuat kartu bergambar yang berisi informasi detail tentang tanaman sayuran. Misalnya, satu kartu menjelaskan tentang informasi tanaman bayam. Kartu lainnya berisi tentang tanaman sawi hijau. Bebas ya, kalian boleh membuat kartu sayuran sebanyak 5 buah. Ini akan berguna untuk kalian sebagai alternatif pilihan sayuran untuk dibudidayakan.